Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 6 yaitu basic configuration yang ada di Mikrotik. Nah, lalu di sini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trick about CLI, yang keempat IP service, yang kelima router OS login management user, yang keenam groups. Nah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Ini kita bisa buka pada Winbox-nya terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa login. Nah, pada konfigurasi hostname terbagi menjadi dua cara, yaitu melalui GUI dan melalui CLI. Di sini saya akan mempraktikkan dua-duanya. Untuk GUI kita bisa masuk ke sistem terlebih dahulu, lalu pilih yang identity, klik. Nah, kemudian bisa ubah nama router tersebut. Ini saya akan mengubahnya menjadi RB Kayla. Nah, kalau sudah teman-teman bisa apply, lalu klik OK. Nah, maka router sudah terganti menjadi RB Kayla. Untuk cara CLI kita bisa masuk ke new terminal. Teman-teman, untuk name passwordnya bisa di skip saja menggunakan Ctrl+C. Nah, kalau sudah ini kita bisa ketikkan sistem, lalu identity, lalu ketikkan set name RB Kayla, enter. Nah, di sini maka akan berubah menjadi RB Kayla. Nah, sekian pada materi yang pertama. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, IP address berfungsi untuk menghubungkan router Mikrotik dengan jaringan lain agar dapat saling berkomunikasi. Sama seperti hostname, pengaturan IP juga bisa dilakukan dengan dua cara yaitu GUI dan CLI. Nah, ini kita yang pertama melalui GUI terlebih dahulu. Ini kita bisa buka Winbox-nya lagi. Nah, lalu ini kita ke IP, lalu pilih addresses dan pilih tanda ini add. Nah, selanjutnya ini kita ketikkan IP address yang diinginkan. Ini misalnya 192.168.32.1. Nah, untuk memilih interface kita bisa mengeceknya di terminal PNetLab terlebih dahulu. Ini kita ketikkan interface print, lalu enter. Ulangi lagi. Nah, di sini hasilnya akan menampilkan daftar port seperti Ether 1, Ether 2, Ether 3 dan seterusnya. Nah, ini misalnya kita akan pilih yang Ether 2. Ini kita ke Winbox-nya, kita pilih Ether 2. Nah, kalau sudah kita klik apply lalu OK. Nah, maka di sini akan muncul IP-nya 192.168.32.1. Nah, selanjutnya kita akan yang melalui CLI, kita ke new terminal, lalu ini kita Ctrl saja, kemudian kita ketikkan IP address print, enter. Nah, di sini untuk melihat IP yang sudah ada, yang tadi saya sudah tambahkan, ini sudah muncul. Nah, lalu ini kita ketikkan interface print untuk melihat daftar interface-nya. Nah, untuk menambahkan IP baru, teman-teman bisa gunakan perintah IP address, lalu add address sama dengan 192.168.32.2, lalu interface-nya Ether 3. Kemudian kita enter, lalu kita akan lihat hasilnya menggunakan perintah IP address print. Nah, maka di sini sudah muncul ya, teman-teman. Nah, untuk menghapus IP address ini kita bisa menggunakan perintah remove number. Ini saya akan menghapusnya yang nomor 2 ya. Ini jadi kita ketikkan 2 lalu enter. Nah, selanjutnya ini kita ketikkan lagi print. Nah, maka ini IP address-nya yang Ether 3 sudah terhapus ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan menonaktifkan atau disable IP. Nah, disable artinya IP tidak aktif tetapi tidak dihapus. Untuk GUI teman-teman bisa masuk ke IP, lalu pilih address, kemudian pilih IP yang ingin di disable,
lalu bisa klik icon silang. Nah, ini maka sudah disabelkan. Lalu untuk yang CLI, teman-teman bisa ke new terminal, lalu ketikkan IP address disable number 1. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, teman-teman bisa ketikkan IP address enable number 1. Nah, untuk mengedit IP address, misalnya kita ingin mengganti IP yang sudah ada. Nah, ini kita bisa ketikkan IP address set1 address 192.168.33.1, enter, lalu kita ketikkan IP address print. Nah, maka sekarang IP-nya sudah berubah dari 192.168.32.1 menjadi 192.168.33.1. Nah, sekian pada materi yang kedua. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Trick About CLI. Nah, CLI atau Command Line Interface ini di Mikrotik berfungsi seperti terminal teks untuk melakukan konfigurasi dengan perintah langsung. Jika di sistem operasi seperti Debian ada di directory, maka di Mikrotik dikenal dengan istilah menu. Nah, ini untuk contohnya kita ke Winbox lagi. Nah, lalu untuk masuk ke pengaturan sistem identity, kita bisa mengetikkan sistem identity, enter. Nah, untuk trik dan shortcut di CLI ini bisa gunakan tanda tab untuk auto complete perintah. Misalnya ini saya akan ketikkan print, gunakan awalnya saja PR lalu ketik tab. Nah, maka otomatis menjadi print. Nah, selanjutnya untuk tanda tanya, ini gunanya untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia. Misalnya ini saya ketikkan slice system lalu tanda tanya. Nah, di sini maka akan melihat submenu di dalam sistem. Nah, pada CLI asli kita tidak bisa menggunakan mouse untuk scroll. Nah, ini biasanya menggunakan tombol panah atas atau bawah pada keyboard untuk menavigasi tampilan. Nah, sekian pada materi yang ketiga. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu IP service. Nah, IP service adalah berbagai layanan yang digunakan untuk masuk atau login ke router OS. Kita juga bisa membatasi user agar hanya bisa login melalui server tertentu dengan cara menonaktifkan atau mengubah portnya. Ini yang pertama, kita masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, ini kita masuk ke IP, lalu pilih service. Nah, di sini terlihat beberapa layanan seperti Telnet, SSL, www, Winbox, dan lain-lain. Untuk keamanan, kita bisa disable semua service dan hanya mengaktifkan SSL dan Winbox. Ini kita disablekan. Nah, lalu kita akan ubah port SSL menjadi 9022. Terus sudah, ini kita klik apply lalu OK. Kemudian untuk yang Winbox-nya ini kita ubah menjadi 3000. Terus sudah, kita apply lalu OK. Nah, untuk remote router VACC ini kita akan menggunakan aplikasi putih. Kemudian ini kita masukkan IP 192.168.17.157. Untuk portnya 9022, lalu kita open. Kita accept saja. Nah, ini sudah bisa login. Kita ketikkan admin /LC. Nah, teman-teman, sekarang kita routernya bisa diakses melalui SSL. Nah, untuk meremote router via Winbox, ini kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu ini kita masukkan IP-nya. Lalu titik 2, setelah itu portnya 3000, kalau sudah kita connect. Nah, di sini sekarang router juga bisa diakses melalui port yang telah diubah. Untuk mengembalikan port ke default, ini kita buka IP, lalu cari service. Nah, ini kita ubah ke semula, yaitu 22. Kita klik apply, lalu OK. Setelah itu yang Winbox kita ubah kembali ke 8291. Klik apply, lalu OK.
Nah, sekian pada materi yang keempat. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu Router OS Login Management User. Nah, Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses Mikrotik. Secara default, kita menggunakan user admin yang memiliki akses penuh atau full akses. Namun, penggunaan admin tidak aman karena semua orang bisa tahu password defaultnya. Nah, untuk membuat user baru, ini kita masuk ke Winbox lagi. Lalu kita pilih sistem, kemudian pilih user. Nah, di sini juga terdapat menu groups yang berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna. Nah, ini terdapat 3 jenis akses utama. Yang pertama full. Nah, full dapat membaca dan mengubah konfigurasi. Lalu untuk yang red hanya dapat membaca konfigurasi. Nah, kemudian yang terakhir ada write, dapat mengubah tapi tidak semua fungsi. Nah, ini kita akan pembuatan usernya. Kita klik user, lalu klik icon plus ini. Nah, ini untuk namanya saya yaitu Kayla. Kemudian untuk grupnya full. Nah, untuk passwordnya yaitu 1-5. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, setelah itu kita disable user admin untuk sementara. Coba lagi menggunakan user Kayla di Winbox. Passwordnya 12345. Setelah ini kita connect. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu setelah berhasil, ini kita akan aktifkan lagi user adminnya. Nah, sekian pada materi yang kelima. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu grup. Nah, grup digunakan untuk menentukan tingkat akses user. Misalnya, kita ingin membedakan antara user yang hanya bisa melihat konfigurasi dengan user yang bisa mengubahnya. Untuk yang pertama, ini kita akan membuat user 1. Buka aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu ini kita ke bagian sistem, lalu user lagi. Kemudian ini kita klik icon plus. Lalu untuk aksesnya ini kita red. Passwordnya yaitu 1-5. Kemudian kita apply. Nah, karena aksesnya red, maka tidak bisa mengubah atau menambah konfigurasi. Contohnya ketika menambah IP address akan muncul notifikasi error. Oke. Lalu kita silang, kemudian pilih new terminal. New Winbox. Kemudian ini kita masukkan IP-nya 98 bp17 p57. Loginnya user 1, passwordnya 1-5. Kita loginnya user 1, passwordnya 1-5. Connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu saya akan membuat user 2. Ini kita Nah, di sini saya akan membuat user 2. Kita klik icon ini. Nah, untuk aksesnya ini kita gunakan write. Lalu passwordnya 1-5. Nah, ini kita klik apply lalu oke. Kemudian kita new Winbox. Login menggunakan user 2. Kita ketikkan IP-nya terlebih dahulu. Passwordnya yang tadi 1-5. Klik connect. Nah, di sini sudah berhasil dua-duanya teman-teman. Untuk user 2 ini kita bisa melakukan konfigurasi, tapi tidak bisa membuat user baru karena hak tersebut hanya dimiliki oleh grup full. Nah, itulah pembahasan kakak mengenai basic configuration pada Mikrotik, mulai dari pengaturan hostname, IP address, penggunaan CLI, IP service, hingga manajemen user group. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.